Mana nih penggemar pastel atau jalangkote? Saya menempatkan jalangkote ini di posisi kedua dalam rantai gorengan yang paling enak versi saya. Luarannya yang garing dan isian yang endul kalau berpadu dengan sambal cair, kemudian dimakan pas masih hangat-hangat. Rasanya seperti mau melayang. Mantep, Pol. Hai teman-teman, hari ini Dapur Iren mau bongkar resep rahasia pastel atau jalangkote yang super renyah atau garing. Pastel dengan jalangkote beda-beda dikit sih. Nah, kue tradisional khas Bugis Makassar ini pasti selalu menjadi takjil atau cemilan andalan banyak orang, termasuk saya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita bongkar resepnya di Dapur Iren. Happy watching! Pertama-tama siapkan wadah bersih, lalu masukkan 250 gram tepung terigu, kemudian setengah sendok teh garam, lalu ini kita aduk-aduk dengan menggunakan spatula atau dengan menggunakan sendok kayu seperti ini. Kemudian masukkan 50 gram margarin yang telah dicairkan. Dicairkannya sampai benar-benar mendidih, nggak yang seperti bikin cake yang setengah cair. Kemudian ini kita aduk-aduk kembali, lalu kita tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Fungsi minyak goreng di sini untuk melenturkan adonan sehingga adonan lebih elastis ketika dibentuk. Ini kemudian kita aduk-aduk kembali, lalu tambahkan air sebanyak 100 ml air perlahan-lahan. Kita aduk-aduk sampai airnya habis, sesuaikan dengan tepung teman-teman masing-masing, bisa ditambah jika masih terlalu kering, tapi jangan kebanyakan karena kalau terlalu lembek nanti tidak akan berbentuk pori-porinya. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci bersih dan ini saya mau uleni dengan menggunakan tangan. Tekan-tekan adonannya dengan menggunakan telapak tangan di bagian ini agar adonannya cepat menjadi setengah kalis seperti ini, nggak perlu sampai benar-benar kalis. Nah, ini udah cukup. Ini kita diamkan selama kira-kira setengah jam, tutup adonan agar tidak mengering. Selanjutnya sambil menunggu adonan diistirahatkan, kita siapkan bahan isiannya. Di sini saya sudah panaskan minyak, lalu saya akan tumis bawang merah dan bawang putih yang telah saya haluskan. Saya akan sisahkan separuh untuk sambal cairnya nanti. Ini kira-kira cukup. Teman-teman bisa kurangi atau bisa tambahkan sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Ini kemudian saya aduk-aduk sampai harum, lalu saya tambahkan dengan setengah sendok teh lada bubuk atau merica. Kemudian ini saya aduk-aduk kembali sampai harum dan warnanya kekuningan seperti ini. Kemudian saya akan masukkan wortel. Ini saya gunakan 1 buah wortel yang telah saya potong dadu-dadu seperti ini. Ini lalu saya aduk-aduk kembali. Kemudian saya akan masukkan garam dan penyedap secukupnya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini kita aduk-aduk kembali. Lalu tambahkan air secukupnya untuk membantu proses pematangan wortel karena wortel ini biasanya lebih duluan masak ketimbang kentang. Jadi wortelnya yang lebih dulu kita masak, kemudian ini saya tutup. Lalu setelah beberapa saat setengah matang, diperkirakan sampai setengah matang, saya buka kembali dan saya akan masukkan kentang. Ini 1 buah kentang yang lumayan besar. Kentangnya saya potong dadu seperti ini dan kalau teman-teman mau ganti dengan menggunakan ubi jalar juga boleh banget, tergantung selera masing-masing. Ini saya tutup lalu kemudian saya aduk-aduk kembali agar semua bumbu menyerap ke dalam wortel dan kentang. Kemudian ini saya tutup lagi sebentar. Setelah udah matang, masukkan bihun secukupnya atau sesuai selera masing-masing. Kemudian ini saya aduk-aduk kembali. Untuk bihunnya dapat teman-teman ganti dengan menggunakan mie atau sayuran lainnya. Sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Lalu terakhir saya masukkan daun seledri. Teman-teman juga dapat tambahkan dengan daun bawang kalau teman-teman mau. Kemudian ini saya aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata dan benar-benar matang. Lalu ini udah matang.
Saya hambur-hamburkan keluar biar cepat dingin dan kita bisa cepat isi ke dalam kulit pastel. Lalu sambil menunggu bahan isiannya ini dingin, saya mau buat sambal cairnya karena jalan kote tanpa sambal cair itu nggak afdol. Di sini saya mau masukkan bawang merah dan bawang putih yang sisa tadi ke dalam minyak yang sudah saya panaskan. Lalu ini saya aduk-aduk sampai aromanya keluar dan sampai berwarna kuning keemasan. Bawangnya dikit-dikit aja, kemudian ini saya akan masukkan cabai rawit yang telah saya ulek kasar. Kemudian ini saya aduk-aduk kembali sampai aromanya keluar. Lalu kemudian saya mau masukkan sedikit air. Lalu kemudian tambahkan garam dan penyedap secukupnya. Teman-teman bisa juga gunakan bumbu kaldu seperti yang saya gunakan ini. Lalu biar lebih endul saya tambahkan dengan saus sambal. Lalu tambahkan dengan cuka makan yang telah dilarutkan dengan air secukupnya atau sesuai selera masing-masing. Lalu masukkan setengah sendok teh gula pasir. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu ini saya aduk-aduk kembali. Kemudian masukkan 1 sendok teh tepung maizena yang telah dilarutkan dengan air seperti ini. Kemudian ini saya aduk-aduk kembali sampai mencapai kekentalan yang kita inginkan. Nah, ini kelihatan dia udah mulai kental, angkat dan sisihkan. Selanjutnya siapkan alas kerja. Di sini saya menggunakan plastik bening yang telah saya cuci bersih dan telah saya keringkan. Selanjutnya buka tutup adonan yang telah didiamkan selama kurang lebih setengah jam tadi. Kemudian ambil adonan dan kelihatan ini adonannya udah rileks, udah elastis. Simpan di alas kerja, kemudian ini kita potong sesuai dengan kemampuan kita untuk menggilas adonan. Nah, sepertinya ini saya masih mau kurangi sedikit biar nanti bisa muat di alas kerja saya yang tidak terlalu luas. Jadi ini saya kurangi sedikit. Kemudian ini siap untuk kita gilas. Di sini saya gilas dengan menggunakan rolling kayu seperti ini. Teman-teman bisa juga menggunakan tangan ataupun menggunakan cangkir, sesuaikan dengan peralatan yang ada di tempat teman-teman masing-masing. Tapi biasanya kalau menggilas dengan menggunakan cangkir biasanya itu sulit untuk meratakan ketebalannya. Untuk ketebalannya usahakan tipis tapi jangan terlalu tipis agar tidak gampang sobek, dan jangan terlalu tebal karena kalau terlalu tebal biasanya kurang kriuk. Ini kalau saya perkirakan sekitar 1 mili mungkin cukup. Nah, setelah selesai kulit jalang kote ini siap untuk kita cetak. Teman-teman dapat mencetak dengan menggunakan tutup toples. Ini saya menggunakan Tupperware, diameternya sekitar 11,5 cm. Nah, ini bagian yang paling saya senangi saat kita membuka kelebihan cetakan. Ini saya buka-buka, kemudian sebentar saya akan cetak kembali. Lalu ini saya siapkan bahan isiannya. Di sini saya tambahkan dengan irisan telur tipis-tipis. Lalu ini saya masukkan sekitar 1,5 sendok ke dalam masing-masing kulit pastel atau kulit jalang kote. Kemudian tahap selanjutnya saya tambahkan dengan irisan telur ke atas masing-masing isian pastel seperti ini. Ini saya menggunakan total 2 telur semuanya. Lalu ini kita lipat, kemudian kita rekatkan bagian tepian pertemuan antar kulit. Ini harus benar-benar rekat sehingga nantinya tidak gampang bocor. Selanjutnya ini siap untuk kita pilin atau kita pelintir seperti ini. Jadi kita tekan-tekan sekitar jarak setengah senti, tekan lagi, setengah senti, tekan lagi. Ini gerakannya seperti agak sedikit memutar sehingga nanti ukirannya itu dia nampak jelas seperti ini. Ini cantik banget ukirannya, kayak gini. Sekali lagi ya, ambil ujungnya kemudian tekan masuk, kemudian setengah senti, tekan lagi, setengah senti, tekan lagi. Demikian selanjutnya kita tekan gerakannya agak sedikit memutar sehingga nanti dia terbentuk seperti ukiran.
Ya, ini ditekan sampai ke ujung, kemudian lipatan ujungnya dapat dilipat ke belakang seperti ini, cantik banget hasilnya. Ini saya letakkan di wadah yang telah saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis agar adonannya tidak lengket ke wadah. Nah, ini adonan selanjutnya, ini saya percepat aja biar nggak kelamaan durasinya. Ini kameranya saya putar terlebih dahulu biar teman-teman bisa lihat dengan jelas. Nah, ini bagian yang paling saya senangi dalam membuat pastel atau jalangkote. Ini dipelintir-pelintir, rasanya itu punya teknik tersendiri dan ini sangat-sangat menyenangkan buat saya. Dan rasanya juga itu bagian pelintiran-pelintirannya itu juga rasanya gurih, enak. Ini adonan selanjutnya saya gilas-gilas lagi, kemudian saya cetak. Dan ini udah selesai aja, lalu saya buka-buka, kemudian ini lanjut saya akan berikan isian ke masing-masing kulit pastel, saya berikan telur. Lalu selanjutnya ini mau saya bungkus satu persatu, saya mau lipat. Tapi ini saya akan percepat aja biar durasinya nggak kelamaan dan teman-teman juga nggak bosan. Oh ya, rolling kayu yang saya gunakan ini itu rolling kayu biasa, bukan rolling yang anti lengket. Tapi karena adonannya pas, jadi adonannya ini nggak lengket sama sekali waktu saya gilas. Bahkan rollingnya itu lumayan berpori, ada serat-serat kayunya yang keluar-keluar seperti bulu-bulu kayak gitu. Tapi nggak lengket sama sekali karena adonannya pas. Jadi itu dia pentingnya agar kita mengadon dengan takaran pas sehingga nantinya adonannya itu cakep, nggak lengket sama sekali. Nah, ini saya masih kasihkan aja bagian pilin-memilin kulit jalangkote atau pastel. Ini sangat-sangat menyenangkan buat saya, makanya saya nggak pernah bosan-bosan di bagian ini. Bahkan bisa dibilang ini adalah hiburan kalau buat saya. Nah, ini adonan terakhir yang saya gilas-gilas dan nantinya ini akan ada sisanya karena isiannya itu nggak cukup, ternyata masih bersisa kulitnya. Jadi kulitnya itu saya gilas-gilas tipis-tipis kemudian saya goreng-goreng menjadi kerupuk pangsit. Nah, ini total keseluruhan pastel yang udah saya bentuk-bentuk dan saya hitung-hitung ini ada 23, tapi kulitnya masih ada bersisa yang saya jadikan sebagai kerupuk pangsit. Selanjutnya ini semua nggak akan saya goreng sekaligus, tapi akan saya simpan sebagian di dalam frozen sehingga kapan-kapan bisa saya goreng. Nah, ini saya simpan di Tupperware yang sudah saya alasi dengan plastik. Usahakan saat menyimpan jangan ada adonan yang saling bersentuhan. Jadi ini setiap lapisan saya alasi dengan plastik sehingga antar lipatan itu nggak ketemu. Jadi nggak bakalan lengket kayak gini. Ini saya lapisi lagi dengan plastik, kemudian saya atur-atur kembali masuk ke dalam. Pokoknya jangan sampai ada adonan yang bertemu, kemudian ini saya tutup, lalu saya masukkan ke dalam frozen. Selanjutnya ini udah saya panasin minyak, jadi minyaknya itu harus benar-benar panas dan usahakan menggunakan banyak minyak biar nanti beruntusan-beruntusan di kulitnya itu atau yang kayak jerawat-jerawat itu bisa keluar. Jadi pastelnya itu kelihatan cakep. Nah, ini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu gede juga karena kalau terlalu gede itu bisa rawan gosong dan kalau terlalu kecil dia nanti nggak bakalan terbentuk beruntusan-beruntusannya. Ini kelihatan beruntusan-beruntusannya udah mulai keluar, cakep banget. Nah, selanjutnya ini udah mateng, siap untuk saya angkat. Usahakan warnanya kayak gini, dia kuning keemasan kayak gini. Ini saya angkat, kemudian saya akan goreng yang selanjutnya. Jadi ini saya gorengnya cuma 10. Setengahnya tadi sudah saya simpan dalam frozen. Ini udah mateng aja, kemudian saya akan angkat. Dan ini mau saya sajikan. Ini dia penampakannya. Lalu saya mau pindahin ini ke piring biar lebih cakep. Nah, ini dia pastel yang udah masak, yang udah kita goreng. Lalu ini saus cairnya atau sambal cairnya ini berpadu dengan ini rasanya mantap banget.
Apalagi kalau ditemani dengan es teh atau teh anget. Nah, ini saya mau ambil satu, saya coba belah dan ini kelihatan isiannya endul banget, ada kentangnya, ada wortel, bihun berpadu dengan telur itu. Mantep. Ini sambelnya teksturnya kayak gini, nggak yang cair-cair banget, nggak juga yang kental-kental banget, jadi pokoknya pas aja kayak gini. Nah, ini udah nggak sabar saya mau coba. Rasanya enak banget. Pokoknya kulitnya tuh garing, kemudian isinya berasa banget. Bumbunya pas, garamnya pas, berpadu dengan sambal cair tuh rasanya mantap pol. Mana ini masih anget-anget, pokoknya enak banget. Ini wajib sih, resepnya recommended banget buat kamu coba. Ini enak banget, saya mau ambil satu lagi. Dan kalau di depan saya ini udah ada pastel satu piring kayak gini, ditemani sama sambal cair kayak begini, didudukan tuh. Pokoknya nggak mau berhenti sebelum pastelnya habis, saking enaknya. Rasa rempah dari isiannya itu nampol banget, pokoknya recommended. Nah, segini aja videonya. See you on next video. Bye!